Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM akhir 058 dari kelas Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dan dengan modul 3 yang berjudul Geoprocessing Tools dan Join Attributable. Eh, di sini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas B. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita memasukkan data yang telah disiapkan terlebih dahulu. Caranya klik Add Data, lalu kita pilih eh, Kota Semarang karena telah disiapkan dari modul Kota Semarang itu sendiri, yaitu klik Kota Semarang yang telah kita punya datanya, lalu klik di GDB ini dua kali, kemudian kita menggunakan batas wilayah dan administrasi area dari desa kelurahan. Di sini kita add aja. Nah, setelah itu di sini sudah masuk ya dari data dari Kelurahan Semarang itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya kita memilih dari daerah yang kita mau sebelumnya. Di sini karena sudah didapatkan saya sendiri NIM genap, jadi kelurahan yang kita pilih adalah Kelurahan Boja. Nah, caranya itu kita cari di bagian atas data ini, kita cari kelurahan, nama wilayah administrasi, kecamatan atau distrik. Nah, agar kita lebih mudah untuk mengurutkannya, caranya kita klik kanan bagian ini, lalu kita pilih sort ascending. Nah, kalau di sini ya. Nah, dari yang udah diurutkan tadi, kita langsung klik aja bagian, karena saya menggunakan data Boja, dari kita pilih Boja ini, kita tarik sampai bawah. Nah, semua Boja. Setelah sudah, kita close aja. Nah, di sini akan muncul eh, bagian dari Boja ini sendiri. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya kita mengekspor datanya dengan klik kanan tadi, lalu klik data, lalu ekspor data. Kemudian di sini selected feature dan kita simpan pada dokumen file yang kita mau, lalu kita klik OK, lalu yes saja. Nah, setelah ini akan muncul data dari eh, Boja itu sendiri, wilayah Boja. Nah, setelah sudah ini unchecklist batas wilayah sebelumnya. Nah, di sini akan didapatkan daerah Boja yang tadi telah kita buat. Nah, sebelumnya kita bisa memberi nama bagian Boja ini. Caranya ke kanan, lalu ke properti. Nah, di sini klik label, kita klik label feature in this layer, lalu nama BJ, dan namanya kita Times New Roman. Lalu di simbologi kita bisa masukkan, pilih ke kategori, lalu di sini ganti nama BJ, warna, lalu add L, apply. Nah, di sini udah jadi ya, dari di Boja itu sendiri ada Trisobo, Metase, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita melakukan ke geoprocessing tools-nya, yaitu yang pertama adalah menggunakan clip, yaitu sebelumnya kita masukkan eh, data dari
untuk memasukkan data jalan, transportasi jalan, jembatan, area dan sawah. Cara memasukkan datanya yaitu kita pilih lagi klik data di sini, lalu kita ke up one level. Nah, di sini kita memasukkan transportasi pertama yaitu jembatan. Kita klik transportasi dua kali, lalu kita pilih jembatan.pt artinya point. Lalu kita add. Nah, di sini akan muncul jembatan-jembatan yang ada di Semarang, Semarang Desa Keluar Semarang. Nah, untuk eh, apa bagian dari Boja sendiri, wilayah Boja, kita bisa memotong bagian yang tidak penting yang lainnya. Caranya yaitu kita klik geoprocessing tools ini sendiri, lalu kita pilih clip. Clip ini untuk memotong yang tidak perlu tadi. Lah, di input feature ini kita masukkan data export output. Nah, saya di sini tadi lupa memasukkan judulnya, harusnya export underscore wilayah yang kita sedang buat, yaitu Boja. Harusnya export underscore Boja, namun tidak apa-apa. Di sini kita masukkan yang jembatan. Nah, di sininya kita masukkan export tadi. Lalu kita ke save ini, kita beri nama clip underscore jembatan. Lalu kita oke. Nah, dalam proses, setelah sudah dan ada tanda centang, kita unchecklist dari jembatan titik tadi ini transportasi. Nah, sini akan muncul jembatan yang ada di wilayah Boja itu sendiri. Kemudian kita juga ingin memasukkan data eh, jalan dari wilayah Boja. Caranya jalan underscore LN ini kita klik lalu add. Nah, di sini akan muncul nih jalan-jalannya. Kemudian yang di bagian wilayah Boja aja caranya seperti tadi yaitu geoprocessing lalu klik lalu di sini pilih eh, jalan garis tadi lalu pilih export ininya. Nah, save, pilih klik jembatan, klik jalan lalu oke. Setelah sudah kita unchecklist jalan yang ada di sini. Nah, selanjutnya ini udah masuk di sini ya. Selanjutnya kita add data lagi. Kita pilih lingkungan terbangun. Nah, kita pilih permukiman area. Di sini pilih pemukiman, lalu add. Nah, di sini ada pemukiman-pemukiman. Kita klik juga yang ada di wilayah Boja saja. Lalu kita save dan oke. Setelah sudah pemukiman yang belum diklik tadi kita unchecklist. Nah, agar memunculkan pemukiman yang ada di wilayah Boja saja. Lalu yang terakhir ada data sawah, kita cari juga di sini vegetasi dan sawah. Lalu add. Nah, kemudian kita klik agar di wilayah Boja saja. Setelah sudah kita unchecklist pada bagian sawah yang belum diklik. Nah, di sini kita sudah menggunakan geoprocessing tools dari sawah, dari clip. Nah, kemudian
Kemudian di sini kita akan menggunakan geoprocessing tools dari Merge. Merge ini fungsinya untuk menggabungkan dua data dengan fitur yang sama. Misalnya di sini kita menggunakan pemukiman dan sawah. Caranya kita klik geoprocessing, lalu klik Merge. Di sini kita masukkan data dari sawah yang telah diklip, masukkan lagi pemukiman udah diklip. Lalu kita klik OK. Nah, di sini eh, klip sawah dan merge. Nah, tadi ini merge-nya yang udah kita jadikan. Nah, di sini kan klip sawah dan pemukiman. Nah, kita jadikan satu menjadi merge dari sawah dan pemukimannya. Nah, kita bisa lihat juga di Open Attribute Table-nya. Di sini akan muncul sawah dan juga pemukiman. Jadi, filenya telah di-remap menjadi satu tempat. Itu fungsi dari merge. Kemudian, kita menggunakan geoprocessing tools yang lainnya, yaitu Dissolve. Nah, dari sendiri ini kita bisa lihat sebelumnya kita pilih sebelumnya kita bisa lihat klip sawah. Nah, di klip sawah kita bisa lihat atribut tabelnya. Nah, di sini kan ada sawah, sawah tada hujan, ada sawah dan sawah tada hujan. Nah, kita bisa jadikan meringkasnya menjadi sawah dan sawah tada hujan. Tidak usah perlu banyak data ini. Nah, kita menggunakan dissolve. Caranya kita ke geoprocessing tools, lalu kita pilih dissolve. Kemudian kita masukkan klip sawah satu. Lalu kita bisa save juga di sini di source sawah. Kita harusnya menamai, misal kita ingin klip, kita taruh depan namanya jadi klip. Di source juga di source, depannya merge juga merge. Seharusnya seperti itu agar lebih mudah lagi untuk kita mencari file yang kita butuhkan. Lalu kita save aja di sini. Lalu kita klik checklist pada remark-nya. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul di source sawah. Kita bisa lihat di open attributable. Nah, di sini akan menjadi dua karena hanya ada dua memang sawah dan sawah tara hujan. Namun di sebelum di dissolve open attributable ada banyak seperti ini. Jadi diringkas menjadi dua saja. Nah, kemudian untuk geoprocessing tools yang terakhir adalah intersect, yaitu kita bisa mengoverlap dari data yang kita punya ya menjadi tumpang tindih nantinya. Nah, sebelum itu kita checklist terlebih dahulu dan menyisakan bagian dari ekspor dari Bojanya sendiri. Sebelumnya kita ke klik kanan terlebih dahulu, open attribute table, S. Nah, kita bisa lihat dulu sebelumnya di sini kan ada kita pilih tiga daerah yang saling berdekatan. Misalnya Trisobo, Meteseh eh, Bu- dan Boja. Nah, kita bisa klik kanan lalu open attribute table dan kita pilih wilayah tiga tadi. Apa tadi? Trisobo, Meteseh, Boja. Kita klik bagian kesinian dengan menggunakan kontrol, lalu kita close. Nah, setelah sudah, kita bisa klik kanan bagian tadi, lalu klik data dan export. Selected feature, dan kita pilih di sini
filenya kita ganti ekspor 3 kawasan, lalu save. Nah, kemudian yang di awal tadi kita unchecklist. Nah, di sini kita eh, telah memilih dari 3 wilayah yang saling berdekatan tadi. Kita klik kanan agar lalu properties agar memunculkan namanya, bisa ke label, checklist temu BJ, times row. Lalu di simbologi juga kategori. Nah, di sini udah ada 3 nih wilayah awalnya. Nah, untuk menambahkan dari intersect-nya, misal kita menggunakan klip sawah, caranya yaitu geoprocessing, lalu intersect, kemudian kita masukkan data dari klip sawah satu dan 3 wilayah yang udah diekspor, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul wilayah sawah. Nih kita wilayah sawah dari 3 kawasan. Kita bisa ganti mungkin agar lebih jelas warnanya. Nah, kalau unchecklist, tuh kita bisa melihat bagian sawah dari daerah 3 ini, Boja, Metese, dan Trisobo. Jadi seperti itu fungsi dari intersect. Nah, mungkin eh, cukup sekian dari geoprocessing tools. Kemudian kita bisa save aja filenya. Nah, di sini kita lanjut ke join attributable. Kita bisa close terlebih dahulu. Di join attributable kita akan mengekspor datanya menjadi dalam bentuk Excel. Di sini kita masukkan data seperti yang tadi, data dari Semarang. Nah, dari desa Kol tadi kita add juga sama. Nah, kemudian kita eh, di bagian search, kita search ex, eh, ex- kita klik yang bagian paling atas, kita input data ini, lalu kita save. Lalu kita oke aja.
Nah, jika sudah kita bisa buka file, lalu kita cari, nah, file Excel-nya tadi. Lalu kita bisa hapus, kita hanya memerlukan bagian object it-nya aja. Nah, setelah sudah dihapus semua, kita hanya membutuhkan dari object it-nya. Lalu kita beri nama di sini misalnya sesuai contoh yaitu Fastcash. Kemudian kita memasukkan angka random di sini karena adalah terlalu banyak agar kita randomnya cepat, kita menggunakan rumus sama dengan random between lalu 1 sampai 10. Nah, di sini akan muncul datanya. Kemudian kita, nah, datanya akan terpilih angka dari 1 sampai 10 secara random. Kemudian kita save aja di file lalu save as, ganti dengan Excel Fastcash. Lalu di save as type-nya kita ganti dengan CSV UTV. Lalu save. Setelah sudah kita kembali lagi ke ArchMap-nya. Lalu kita klik bagian, oh sebelumnya kita bisa mengecek dulu open attribute table-nya. Lalu kita swipe sampai bagian paling kanan. Nah, di sini paling kanan adalah save area. Jadi kita fungsinya tadi membuat fastcache agar di sini akan muncul data fastcache sebagai data latihan dan random angka-angkanya seperti itu. Kemudian kita ke add data, lalu kita cari di mana kita menyimpan tadi. Nah, setelah udah kita klik dan add. Nah, di sini udah masuk datanya. Kita bisa lihat bagian kanan, lalu open attribute table. Kita swipe sampai bagian kanan sendiri. Nah, untuk memasukkan datanya tadi, caranya kita klik kanan, lalu pilih join and relate, lalu join. Kemudian di sini data yang ingin kita masukkan di bagian paling kanan ujung tadi kan data fastcache. Nah, di sini kita masukkan objek ID, lalu kita oke. Nah, setelah sudah kita bisa klik kanan, open attribute table, lalu kita bagian paling kanan sendiri. Nah, di sini akan muncul data fastcache dengan angka random yang kita punya tadi. Seperti itu cara menambahkan join attribute table. Nah, untuk meng-save-nya agar menjadi satu wilayahnya, yaitu caranya klik data, export data, lalu kita bagian sini kita beri nama. Nah, di sini bisa kita lihat tanpa karena udah ditambah dan diekspor, jadi kita mendapatkan data file baru yang sudah memiliki fastcache ini sendiri.
Jadi seperti itu fungsi dari join attributable. Mungkin cukup sekian video dari saya dan mengenai modul 3 yaitu georeferencing tools dan join attributable. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.